Itu kalau kita mau cari tahu di Google, itu banyak banget banyak banget sekali keluar semua. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa insecure di sini adalah suatu perasaan ketidaknyamanan, tidak nyaman. Kata kuncinya adalah tidak nyaman terhadap dirinya, tetapi ditampilkan oleh orang lain. Dia ditampilkan kepada orang lain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas diucapkan dalam mukadimah ini melainkan untayan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmat, nikmat iman dan Islam serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir di acara webinar perempuan dengan tema self acceptance, mengubah insecure menjadi bersyukur. Tak lupa salawat teriring salam tercurah kepada dambaan kita, guru agung kita, suri tauladan terbaik kita, serta idola kita sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Seorang tokoh revolusioner dunia yang berhasil membawa kita menuju peradaban yang Islamiyah, rahmatan lil alamin. Perkenalkan, saya Nadifa Punajaya dari Our Woman yang akan membantu berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai webinar, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu sebagai berikut. Pertama, ada pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, sambutan. 4, sesi foto bersama. Kelima, acara inti bersama Kak Mia nanti. Lalu keenam, ada sesi tanya-jawab dan penutup. Baik, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kita persilahkan kepada Kak Rifah, mahasiswi Fakultas Arab, selaku pembacaan kalam ilahi. Kepada Rifah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Tami selaku founder YI Sister Lillah. Kepada Kak Tami kami persilahkan. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan rahmat-Nya pada pagi hari ini. Sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun secara virtual untuk menimba ilmu bersama para perempuan hebat. Selalu ada hikmah ya dalam setiap keadaan, bahkan di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang banget nih pagi ini bisa berkumpul dengan para perempuan hebat. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Tami, alumni Biologi 2002 dari Universitas Al-Azhar Indonesia, mewakili tim UAI Sister Lillah yang pada hari ini baru mengadakan webinar perempuan yang pertama kali. Jadi terima kasih ya atas kepercayaannya untuk mau bergabung dan belajar bersama kami. Kegiatan ini dapat terlaksana tentu saja atas izin Allah dengan bantuan berbagai pihak, diantaranya ini adalah kolaborasi dengan Keputrian Karisma Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga komunitas perempuan Women. Tidak lupa juga tim dari UAI Sister Lillah yang banyak membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih dan selamat datang kepada Kak Mia. Kak Mia, terima kasih ya sudah mau mengalokasikan waktu dan tenaganya di weekend ini untuk acara UAI Sister Lillah bersama-sama dengan adik-adiknya Keputrian Karisma dan juga komunitas Women. Terima kasih juga kepada tim Rumah Besar Konseling Islam
yang juga turut berpartisipasi untuk mendukung acara ini. Tak lupa juga kepada para peserta, para perempuan hebat yang saya banggakan yang kemarin tuh sempat berkenalan di WA Group ya. Ada yang dari Bali, Malang, Lampung, dari Jambi, Solo, dan Jogja, daerah lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Semoga Allah tetap menjaga silaturahim ini hingga ke webinar selanjutnya. Ya benar, hari ini adalah webinar perempuan pertama yang kami adakan dan insya Allah kegiatan ini akan dilakukan secara berkala bekerjasama dengan Keputrian dan Awoman. Jangan lupa ya untuk kegiatan selanjutnya bisa follow nih website kami, media sosial, agar bisa mengikuti terus info kegiatan selanjutnya dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Apalagi lebih mudah ya di masa pandemi ini, tinggal buka laptop, niat karena Allah. Mudah-mudahan keberkahan ilmu masih tetap kita bisa dapatkan dengan menjaga adab-adab menuntut ilmu. Demikian saja ya dari saya, nggak usah berlama-lama. Terakhir saya mau pantun ya sedikit ya. Ikut wisuda mendapat gelar. Cakep. Pulangnya makan-makan di restoran. Cakep. Selamat belajar para peserta webinar. Semoga ada manfaat yang didapatkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Mia yang telah memberikan sambutan terbaiknya pada hari ini. Saya yang awalnya deg-degan agak ingin cair nih karena kata Mi pantun. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Baik untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, dimohonkan untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama. Foto ini akan dipandu oleh Kak Diva. Silakan Kak Diva. Baik, terima kasih Putri. Sama-sama, Kak. Teman-teman, bagi yang belum open cam, mohon dibuka. Kita foto dulu ya. Bentar. Ya, masih banyak nih yang belum open. Yuk teman-teman, yuk kita open kamera dulu. Yuk. Ini muka aku putih nggak apa ya, Kak? Garis-garis mukanya. Iya ya. Garis-garis. Apa deh. Baiklah, ini sepertinya sudah cukup banyak yang open cam. Kita mulai saja ya. Lihat kamera, 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Sebentar. 1, 2, senyum. Ya. Sudah, Put, selesai. 2 halaman. Insyaallah. Oke, akhirnya nih kita sampai juga di acara inti ini akan dimoderatori oleh Kak Atina selaku Ketua Awoman. Kepada Kak Atina kami persilahkan. Belum jelas, Kak? Suaranya kurang jelas, Kak. Oh, kurang. Tes. Sekarang? Masih kurang Cukup, jelas. insyaallah. Agak kecil. Tapi jelas. Ya? Kalau sekarang? Nah, gede. Oke, berarti nggak perlu pakai headset. Alhamdulillah. Oke, aku sapa teman-teman yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman perempuan semuanya. Perkenalkan, saya Kak Tina. Moderator webinar perempuan kali ini yang akan menemani teman perempuan semua di kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, untuk lebih memeriahkan dan menambah semangat kita pagi ini,
Coba dong teman-teman boleh jawab di fitur chat bagaimana kabar teman-teman pada hari ini. Insya Allah belum ini ya, namanya bukan spam ya. Aku nanya soalnya. Ayo dong dijawab. Kira-kira gimana ya teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik, baik sehat. Alhamdulillah. Ih, senang dengarnya. Yeay, oke. Semoga teman-teman semua sehat, selalu bahagia dan semangat. Semangat belajar hal baru untuk terus mengupgrade diri kita masing-masing agar semakin lebih baik lagi. Karena aku yakin nih, di semua perempuan yang ada di sini ya, sekitar 45 orang yang ada di sini adalah orang-orang yang semangatnya untuk mempelajari sesuatu hal yang baru itu tinggi. Karena hari ini tuh weekend loh teman-teman, sadar nggak sih? Hari ini tuh weekend, waktunya untuk berleha-leha, tapi teman-teman di sini meluangkan waktunya untuk belajar hal baru atau untuk mempelajari bagaimana sih caranya gitu kan, dengan tema kita hari ini self acceptance, gimana sih caranya untuk mengubah insecure menjadi bersyukur gitu. Siapa sih di sini yang nggak pernah insecure? Aku rasa di sini semua teman perempuan di sini pasti pernah yang ngerasain yang namanya insecure. Ya nggak sih Kak, Gun? Nah, mungkin insecure karena fisik, ngerasa hidungnya pesek, kurang tinggi, terus mungkin kulit yang sedikit agak gelap gitu. Atau insecure karena merasa gagal. Jadi malu gitu ketemu sama orang karena takut dijudge. Nah, daripada kita insecure, ngomong-ngomong tentang insecure nih teman-teman. Sebenarnya insecure itu apa sih? Kenapa kita bisa insecure gitu? Terus kalau misalnya kita insecure, kita harus apa dong? Kan udah insecure nih. Nah, daripada kita ngomongin atau nanyain tentang insecure ini itu, lebih baik kita coba cari jawabannya langsung dari sang ahlinya, yaitu Kak Mia Silmiah, MSI. Nah, sedikit aku akan bacakan profil singkat dari Kak Mia Silmiah. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Agama Islam, Prodi Healing and Counseling, dan kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, Kajian Timur Tengah dan Islam, Prodi Kajian Islam dan Psikologi. Gak cuma itu nih teman-teman, beliau juga menempuh pendidikan non formal, misalnya course on Islamic Psychology by Avicenna Academy, terus kursus pelatihan relaksasi zikir dan positif self-talk dari Pusat Psikologi Terapi Metamorfosa, dan juga kursus manajemen stres dan teknik relaksasi dari UM Purwokerto. Yang kali ini Kak Mia merupakan Direktur Utama Rumah Besar Konseling Islam. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu Rumah Besar Konseling Islam, mungkin nanti Kak Mia boleh menjelaskan sedikit tentang Rumah Besar Konseling Islam. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi tentang Kak Mia, bisa stok Facebooknya Kak Mia di fb.me/hilmia.ahmad. Nah, stokin deh. Kak Mia itu gimana? Pasti aku yakin seru banget sih. Ya nggak sih? Daripada kita ngomongin ini, aku ya udah terlalu panjang lebar yang ngomongin ya. Kita langsung sambut aja Kak Mia. Halo Kak Mia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Kak, jelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah, sehat lahir batin. Gimana Kak Atina kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat dan bahagia semua banget nih Allah sehat. bisa ketemu dengan Kak Mia. Sama-sama. Oke Kak Mia, silahkan, kayak teman-teman udah gak sabar nih dengerin pemaparan dari kita. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pada pagi hari ini sahabat saya yang telah mengundang saya
Kak Tami selaku founder dari Sister Lillah. Yang saya hormati Kak Zizah selaku Ketua Keputrian Karisma UAI. Juga ada Kak Putri dari Keputrian Karisma. Lalu ada Kak Atina sebagai Ketua dari Awomen, Kak Nadifa dari Awomen juga, dan yang berbahagia moderator kita yang sangat ceria pada hari ini, Kak siapa tadi? Maaf saya lupa. Atina, Kak. Iya, ini Atina. Iya, ini karena saya terpukau sama keceriaannya, jadi saya lupa sama namanya. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa sharing, sama-sama sharing dalam tema self-acceptance, merubah insecure menjadi bersyukur. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana pada bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih atas undangannya kepada Sister Lillah, lalu juga ada Karisma dan ada Awomen. Semoga sharing kita pada hari ini meskipun terbatas ruang ya, tidak apa-apa, tetap menjadikan kita sebagai seorang muslimah yang menuntut ilmu dan memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk banyak orang masyarakat sekitar kita. Mungkin kita bisa lanjut aja ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Boleh di-share, Kak Atina? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Merubah insecure menjadi bersyukur. Nah, kalau tadi Kak Atina bertanya tentang kabar dari teman-teman semua, jawabannya alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Nah, tapi saya punya option untuk kabar kita pada hari ini. Bagaimana kabar pekan ini? Saya mau tahu dong jawabannya dari teman-teman semua. Coba. Kalau tadi semuanya jawab sehat, oke, baik semua. Nah, ini ada very happy, delighted, excited, ada juga happy, cheerful, satisfied, ada juga oke, cukup dengan oke, ada juga yang keempat dan yang paling akhir adalah sad, disappointed, worry, afraid, hate. Saya mau tahu ya. Ayo. Bagaimana nih kabarnya nih? Saya baca satu-satu. Ada Katami. Katami very happy. Alhamdulillah. Ada Cindy. Cindy itu kabarnya oke, cukup oke. Ada juga yang nomor 5 dari Fidri. Ada juga sad. Oh, kenapa sad? Ada juga mengubah insecure itu tidak nyaman. Ada Maiti. Oke, cukup dengan oke. Ada yang siapa nih? It's Vikan. Oke. Tapi mudah-mudahan ya, rata-rata semuanya oke. Ada yang juga very happy, walaupun ada juga yang jawab sad, disappointed. Ada yang juga, wah rata-rata happy ya, rata-rata oke ya. Alhamdulillah. Jadi ketika perasaan kita oke, kita akan menerima sesuatu, apalagi ilmu, mudah-mudahan dengan oke. Yang tidak oke, ayo kita langsung stay tune di sini. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Oke, Kak Atina boleh next ininya. Ini outline-nya kita pada pagi hari ini, insya Allah. Apa itu insecure? Lalu ada juga ciri-ciri dari orang-orang yang insecure, faktor terjadinya, cara mengatasinya, lalu apa itu self-acceptance, lalu ada juga self-acceptance dalam perspektif Islam, nanti juga ada sedikit terapi dan sedikit
promosi dari RBKI. Baik, yuk kita mulai. Yang pertama, insecure. Kadang-kadang kita gampang sekali dengar atau bahkan kita mengatakan insecure. Aduh, aku insecure, aku lagi insecure. Atau lihat deh itu orang tuh, itu kayaknya lagi insecure deh, dia begini. Nah, apa sih sebenarnya insecure itu? Insecure itu kalau kita mau cari tahu di Google, itu banyak banget, banyak banget sekali. Keluar semua. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa insecure di sini adalah suatu perasaan ketidaknyamanan. Tidak nyaman. Kata kuncinya adalah tidak nyaman terhadap dirinya, tetapi ditampilkan oleh orang lain. Maksudnya ditampilkan kepada orang lain. Gitu. Jadi perasaan tidak aman, tidak nyaman, ini banyak sekali. Misalnya kecemasan berlebihan, atau kecemburuan, itu bagian dari insecure. Atau misalnya justru pamer, itu bagian dari insecure. Tidak percaya diri, gitu. Nah, sebenarnya merasa insecure itu boleh nggak? Boleh. Kita merasa insecure boleh. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat alami, sangat-sangat natural, dan boleh kita merasa insecure. Supaya apa? Supaya menjadi motivasi buat kita. Yang tidak boleh adalah merasakan insecure dalam waktu yang lama, terus-menerus. Yang itu yang tidak bolehkan gitu ya. Insecure sekali-sekali boleh kita merasa insecure supaya kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita bisa memperbaiki diri sendiri dan lain-lain. Ada beberapa penyebab yang menjadikan seorang itu insecure. Pertama adalah kegagalan. Nah, orang yang pernah gagal, apapun kegagalan itu, apakah itu kegagalan dalam akademik, kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam membina suatu hubungan, itu biasanya menimbulkan rasa insecure. Kenapa? Dia merasa gagal. Gagal itu adalah sesuatu yang negatif. Stigma kita kan seperti itu ya. Gagal itu adalah sesuatu yang negatif sekali gitu. Padahal kalau kita mau lihat, yang namanya kegagalan itu adalah proses untuk kita berkembang lebih baik. Tetapi orang yang insecure merasa kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat negatif, yang menjadikan dirinya itu tidak berharga. Gitu. Lalu juga yang kedua adalah penolakan. Setelah penyebabnya kegagalan yaitu penolakan. Biasanya penolakan ini hampir sama dengan kegagalan ya. Dia tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal gitu, dan penolakan pun juga sama, hampir sama dengan kegagalan. Lalu ada judging. Ini saya berbicara tentang judging, ini kita berbicara juga tentang etika. Etika dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena 20% kata-kata itu menimbulkan efek psikologis. Hati-hati sekali ketika kita berbicara kepada orang lain ya. Baik itu kata-kata itu positif, akan menimbulkan sesuatu yang positif. Kalau kita berbicara sesuatu yang negatif, orang juga akan menjadi negatif. Kenapa? Karena 20% kata-kata yang kita ucapkan itu menimbulkan efek psikologis untuk orang-orang. Makanya di sini judging itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Seperti judging dalam misalnya bullying ya. Walaupun misalnya kita punya teman nih, teman kita nih misalnya orangnya malas banget gitu. Tidak boleh kita bilang kamu malas banget sih gitu. Nggak boleh. Karena 20% kata-kata yang kita ucapkan akan menimbulkan efek psikologis. Nanti dia akan jadi ya udah emang gue malas terus lu mau apa? Nggak bisa kayak gitu. Coba deh misalnya rubah kata-kata kamu. Kamu tuh rajin, cuman kurang usaha, kurang maksimal. Seperti itu. Hati-hati sekali dengan pemilihan kata-kata untuk kita ucapkan. Judging ini bisa menyebabkan seseorang menjadi insecure. Lalu ada juga orang yang perfeksionis. Biasanya memang kalau orang yang perfeksionis itu dia mempunyai satu harapan yang sangat tinggi, akhirnya kecewa. Emosi kecewa disebabkan oleh harapan yang tidak tercapai. Kalau tidak ada harapan, dia tidak akan kecewa. Tetapi karena dia mempunyai suatu harapan yang tinggi, ketika itu tidak terjadi, maka terjadilah kekecewaan. Ini adalah salah satu faktor dari insecure. Boleh? Next. Ciri-ciri insecure ini ada yang eksternal, ada juga yang internal. Yang eksternal itu adalah ciri-ciri yang kita
kita kembangkan kepada orang lain ya. Misalnya gini, terhadap orang lain cemburu. Cemburu karena prestasi orang lain, maupun cemburu terhadap pencapaiannya, cemburu terhadap tingkat sosialnya, dan lain-lain. Kalau kita cemburu, biasanya kita merasa insecure. Lalu pamer, kok bisa ya pamer itu dikatakan sebagai orang yang insecure? Bisa. Sekarang pamer itu banyak sekali macamnya. Baik itu pamer yang terselubung maupun pamer yang terang-terangan. Waktu itu saya pernah ngakak gitu ya oleh salah satu meme gitu. Gambarnya tuh goreng kacang gitu ya, tapi yang kita fokusin itu ke gelangnya tuh yang sampai siku gitu. Ini adalah satu bentuk pamer terselubung gitu ya. Nah, orang yang pamer ini bisa loh dia karena dia insecure. Dia merasa aduh aku nih haus pujian, nanti ada haus pujian atau ingin mendapatkan suatu pengakuan, makanya dia pamer. Padahal pamer itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rasa insecure pada dirinya. Lalu juga ada cemas. Nanti kita ada pembahasan sendiri tentang cemas. Sulit percaya dengan orang lain. Betul. Sulit sekali percaya dengan orang lain. Padahal kita adalah makhluk sosial. Kita ini membutuhkan orang lain gitu. Tidak bisa kita hidup sendiri. Tidak bisa kita hidup sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar mempercayai orang lain. Kalau kita insecure, kita tidak bisa sama sekali mempercayai orang lain. Orang lain kita butuhkan dan orang lain juga membutuhkan kita. Ini adalah orang yang tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap orang lain, juga termasuk dalam orang yang insecure. Lalu menyalahkan diri sendiri, pasti. Karena apa? Karena kegagalan, karena penolakan. Gitu. Menyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu sukses ataupun tidak sukses, tetap kita berpikiran negatif. Karena apa? Karena kita merasa insecure. Lalu merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita merasa insecure, kita merendahkan orang lain. Itu pasti. Orang yang merendahkan orang lain itu adalah orang yang dalam keadaan insecure. Dia dirinya tidak boleh lebih unggul daripada orang lain. Makanya dia merendahkan orang lain. Itu adalah ciri-ciri insecure terhadap orang lain. Lalu bagaimana nih ciri-ciri insecure terhadap diri sendiri? Pertama, tidak ingin keluar dari zona aman. Kalau kita mengerjakan sesuatu, itu aja yang kita kerjakan, kita tidak akan berkembang. Nah, orang-orang yang insecure sepertinya seperti ini, tidak mau keluar dari zona aman. Itu aja yang dikerjain. Karena apa? Karena dia takut gagal. Orang insecure itu takut gagal. Dia tidak ingin punya suatu inovasi baru, dia tidak ingin punya pengalaman baru. Karena apa? Takut gagal. Kalau kalian punya perasaan yang seperti ini, udah deh aku nyaman di sini, aku nggak mau explore, aku nggak mau berinovasi sesuatu yang baru karena aku takut nanti hasilnya tidak sesuai. Nah, maka kalian itu termasuk orang yang insecure. Lalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita harus paham bahwa semua orang punya waktunya sendiri. Semua orang punya waktunya sendiri untuk sukses. Atau semua orang itu punya waktu sendiri untuk kapan dia menikah. Orang itu berbeda-beda. Kapan dia menikah, kapan dia punya anak, kapan dia berkarir. Itu punya waktunya sendiri. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena proses kita akan berbeda dengan proses orang. Gitu. Tidak bisa kita samakan. Karena apa? Kita unik. Dia unik. Dia juga unik. Tidak bisa kita sama ratakan. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah perbuatan yang zolim. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena orang punya masanya sendiri. Masa aku berkarir adalah umur sekian. Oh, ternyata masa dia berkarir adalah umur sekian. Masa aku menikah adalah sekarang. Tapi masa mereka menikah berbeda. Makanya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu memandang diri rendah. Memandang rendah diri sendiri. Itu sama ya tadi kata dia. Hampir sama dengan menyalahkan diri sendiri. Memandang rendah diri sendiri. Kita tidak fokus dengan kelebihan kita, tetapi kita hanya fokus pada kekurangan kita. Itu makanya menyebabkan insecure.
Lalu haus pujian dan pengakuan dari orang lain. Iya, sama kayak tadi ya, kayak misalnya perasaan cemburu, perasaan pamer, ini kan haus pujian. Kadang-kadang gini, kita habis naruh status nih di mana aja di media sosial. Lama-lama, nggak lama kemudian deh gitu, mungkin 2 menit kemudian balik lagi. Udah berapa ya yang likes, udah berapa ya yang lihat, atau siapa aja nih yang stalking ya, siapa aja nih, dan macam-macam. Pengakuan dari orang, haus pujian dari orang lain, itu adalah ciri-ciri orang yang insecure. Pengen sekali kita dipuji, pengen sekali kita tuh banyak yang nge-like, atau banyak yang follow kita. Itu adalah termasuk ciri-ciri orang yang insecure gitu. Biarin aja, seharusnya kita tidak usah seperti itu gitu. Sedikit-sedikit nanya ke teman, tadi aku gimana, bagus nggak? Ini baju aku bagus nggak? Atau kemarin aku habis jalan-jalan ke sini, udah lihat belum fotonya? Nah, kayak gitu. Ingin sekali mendapat pengakuan dari orang lain, itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang insecure. Lalu menghindari interaksi dengan diri sendiri, dengan orang lain. Nah, biasanya orang yang insecure kan tidak pede ya, tidak pede dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Oleh karena itu, dia menghindari interaksi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak ingin mendengar atau melihat pencapaian orang. Gitu. Oh, temanku udah skripsi. Oh, temanku udah dilamar. Oh, temanku udah mau naik jabatan. Dia nggak mau mendengar itu semua. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak pede. Padahal kalau kita berbesar hati, kita berbahagia untuk mereka, kita akan menciptakan sendiri ruang positif buat diri kita. Oh, selamat ya kamu sudah mau skripsi. Oh, selamat ya dilamar. Oh, selamat ya atas kenaikan promosinya. Mudah-mudahan berkah. Dan keberkahan itu juga menjadi satu kebahagiaan buat kita. Seharusnya seperti itu, tetapi tidak dengan orang yang insecure. Dia menghindari interaksi dengan orang lain karena tidak ingin mendengar pencapaian-pencapaian yang dipunya oleh orang lain. Itu ciri-ciri orang insecure terhadap dirinya sendiri. Bisa kita next. Sampai di sini kecepatan nggak ya aku neranginnya? Karena ini harus pelan-pelan sekali biar kita sama-sama oke, biar kita sama-sama paham. Oke nggak? Atau kecepatan? Atau ada yang mau ditanya sampai sini? Atau dari tadi nggak ada suaraku nih? Aman, Kak, aman. Oke, aman ya. Aku izin untuk minum dulu ya. Kayaknya tadi udah cukup. Pada tersepona kayaknya Kak Mia dengan penjabarannya. Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yuk. Kenapa terjadinya, atau bukan kenapa ya, ini adalah faktor terjadinya insecure pada diri kita. Pertama adalah kita menderita gangguan mental. Gangguan mental itu berbeda ya dengan gangguan jiwa. Gitu. Kadang-kadang orang banyak salah persepsi. Ada gangguan jiwa, ada gangguan mental. Gitu. Gangguan jiwa itu lebih kepada fisik. Misalnya gangguan jiwa itu harus memenuhi kriteria sehat fisik, sehat dalam keadaan jasmani dan rohani, itu adalah gangguan kesehatan jiwa, kesehatan jiwa. Nah, kalau orang yang terganggu jiwanya, maka secara fisik dia punya kekurangan, secara sosial dia punya kekurangan. Tetapi kalau kesehatan mental atau gangguan mental adalah batinnya. Misalnya gini, ada orang yang tahan sekali dengan bermacam-macam permasalahan. Gitu. Dia mau diterpa berapa macam masalah nih, ada 1, 2, 3 bertubi-tubi langsung, dia kuat, mentalnya kuat, tetap tenang, tetap berpikir positif, itu adalah sehat mental. Gitu. Tapi ada juga orang yang cuman masalah satu aja gitu ya, cuman satu masalah, tapi dia udah ngedown. Nah, ini biasanya terjadi pertama karena mungkin faktor gaya asuh, pola asuh gitu ya, yang menyebabkan seseorang itu bisa kuat mental atau tidak kuat mental. Lalu faktor lingkungan dan macam-macam. Nah, faktor terjadinya insecure pertama adalah seseorang yang menderita gangguan mental. Gangguan mental di sini banyak. Ada depresi, nanti ada pembahasan sendiri ya, saya akan kasih sedikit keterangan tentang depresi. Lalu ada juga gangguan mental itu food disorder,
atau gangguan makan, ada juga gangguan kecemasan dan gangguan personal narsistik. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai gangguan seperti ini cenderung menjadi seorang insecure gitu. Menjadi seorang insecure boleh, yang tadi saya bilang ya, kita flashback lagi, boleh nggak merasa insecure? Boleh. Itu adalah sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang merupakan proses dari diri kita. Tetapi yang tidak boleh adalah berkepanjangan, terus-menerus gitu. Lalu faktor terjadinya insecure yang kedua adalah mengalami kejadian traumatis. Kejadian traumatis misalnya bisa karena gagal dalam menjalin hubungan. Hubungan itu tidak hanya hubungan dua jenis ya, tetapi lawan jenis ya maksudnya, tetapi juga bisa misalnya mengalami gangguan gagal membina hubungan di keluarga. Ada juga yang seperti itu. Ada beberapa klien saya justru yang tidak akrab dengan orang tuanya gitu, atau ke kakaknya karena baru ketemu setelah sekian tahun. Itu bisa menyebabkan suatu kejadian yang traumatis. Ada juga traumatis itu misalnya kehilangan pasangan karena meninggal, kehilangan pasangan karena perceraian dan lain-lain. Lalu juga bisa juga traumatis itu dipecat dari pekerjaan, terus karena penyakit dan lain-lain ya. Lalu ada juga terjadi insecure adalah kecemasan atau depresi. Nah, saya ingin sekali membahas tentang kecemasan dan depresi yang ini adalah satu bentuk pengalaman saya di RBKI yang mana pada pandemi ini kami banyak sekali menerima klien-klien seputar kecemasan dan depresi di masa pandemi ini gitu. Kita harus tahu dulu apa sih itu cemas, apa sih itu depresi. Saya kasih slide-nya nggak ya? Kalau nggak saya nanti ini aja, verbal aja. Boleh Kak Atina, setelah ini apa? Oh enggak, berarti saya akan berbicara secara verbal aja ya, mengenai kecemasan dan depresi. Pertama itu kita harus mengenal yang namanya stres. Kadang-kadang tuh dikit-dikit kita ngomongin, saya lagi stres, jangan ganggu gitu. Kamu stres ya? Atau tuh orang stres ya? Gitu. Apa sih stres gitu? Kadang-kadang kita kok gampang banget sih ngomong stres gitu. Stres itu adalah satu tekanan yang mengharuskan kita beradaptasi. Karena stres itu akan memerlukan sesuatu yang namanya adaptasi, baik itu secara fisik maupun secara mental kita gitu. Kadang-kadang orang stres itu berpengaruh pada fisik, namanya psikosis ya. Gitu. Ada orang yang stres, dia asam lambungnya tinggi. Ada orang yang stres, langsung stres, itu ada yang langsung ke pencernaan, misalnya buang air besar, langsung gitu kontan. Ada juga yang keringat jagung. Tahu keringat jagung itu apa ya? Apa sih itu namanya? Keringat dingin gitu loh, keringat dingin. Ada juga itu stres. Nah, stres itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus negatif. Stres itu ada 3 pembagiannya, ya. Stres itu ada 3, ada stres ringan, ada stres sedang, dan ada stres berat. Stres ringan itu adalah stres yang keadaan di mana kita ketika dapat masalah, kita bisa langsung mengatasi masalah itu. Contohnya gini, contohnya apa? Oh, contohnya gini, saya nih pagi-pagi nih udah matching nih, kerudung sama baju nih, udah mau siap jalan gitu ya. Tiba-tiba udah rapi gini, saya minum kopi sedikit deh, tumpah. Wah, gitu. Gimana nih gitu. Sedangkan ini udah matching. Oh ya udah gampang, tinggal ganti aja jilbabnya yang matching sama bajunya. Itu stres yang paling ringan deh, stres yang tidak memerlukan banyak waktu dan pikiran untuk mengatasinya. Lalu yang kedua adalah stres sedang. Stres sedang ini adalah stres yang ideal. Loh, kok stres itu ideal? Iya, karena stres ini akan membuat kita menjadi produktif. Misalnya nih, mahasiswa yang skripsi, stres dong dia, aduh gimana nih, metode penelitiannya apa, segala macam, tetapi dia berusaha, makanya dia akan produktif. Nah, makanya kalau dibilang stres sedang ini adalah stres yang ideal, karena membuat kita semakin produktif. Atau ibu-ibu yang anaknya nggak mau makan sayur,
aduh anak aku nggak mau makan sayur nih, susah banget ya gitu. Sedangkan sayur itu bagus deh buat perkembangannya dan lain-lain. Lalu ibu itu cari cara, aduh gimana ya? Oh kita bikinin bento biar menarik segala macam. Lah ini kan ibunya stres tapi ideal gitu. Dia jadi produktif. Gimana caranya nih supaya bikin anak ini bisa makan sayur? Lalu yang terakhir ada stres berat. Nah stres berat ini yang memerlukan waktu, memerlukan tenaga untuk mengatasinya. Nah, kalau kita stres itu berkepanjangan lebih dari 2 minggu, akan menyebabkan depresi. Kalau kita berbicara tentang depresi, ini sudah berat. Depresi ini adalah sudah merupakan suatu penyakit, ya, penyakit mental. Kalau depresi, jadi penanganannya sudah lebih serius dan sudah lebih sudah lebih berat daripada kita harus menangani stres gitu ya. Orang yang depresi itu bisa nggak sih diajak ngobrol? Bisa. Orang yang depresi itu bisa bekerja. Orang yang depresi itu bisa kuliah dan lain-lain, mengerjakan segala sesuatunya dengan pekerjaan dia sehari-hari. Misalnya kalau yang depresi itu misalnya mahasiswa ya, dia bisa kuliah, ikut kuliah. Orang yang kerja, dia bisa kerja, masuk kerja. Tetapi apa? Ada low mood di situ. Moodnya tidak bagus. Pencapaiannya tidak maksimal. Terus tanda-tanda orang depresi itu apa? Lelah. Kamu udah tidur 10 jam sehari, tapi kok kamu merasa lelah sekali. Masih lelah aja. Itu salah satu tanda-tanda orang yang depresi gitu. Perhatikan tanda-tandanya ya, jangan sampai kita lengah gitu. Kadang-kadang depresi itu kita tidak sadari karena kita tidak tahu. Oh, tandanya jantung saya ini ritmenya tidak beraturan, itu adalah salah satu tanda depresi. Kok bibir saya pecah-pecah, dehidrasi, itu adalah salah satu tanda kita depresi. Saya merasa lelah padahal saya sudah tidur 10 jam dan lain-lain. Itu adalah salah satu tanda orang-orang yang depresi. Yang paling terlihat dari orang depresi adalah anhedon. Artinya dia susah sekali untuk bahagia. Susah sekali untuk diajak bahagia. Diajak jalan ke sini, ya happy tapi nggak bahagia gitu. Kumpul sama teman-temannya, kumpul sama komunitasnya. Kok kayaknya susah banget ya ngerasa bahagia. Kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang salah dari kita. Nah, penyebabnya tidak bisa kita samakan satu orang dengan orang lain. Kalau satu orang ini misalnya kemacetan menyebabkan salah satu orang menjadi stres, tapi orang yang lain tidak kok gitu. Makanya nanti ada pola asuh, bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak ya, supaya nanti mereka menjadi pribadi yang kuat mental, tidak gampang stres, tidak gampang depresi gitu. Nah, ini pengetahuan juga untuk teman-teman baik yang belum menikah ya ataupun yang sudah menikah gitu. Bagaimana stres ini berpengaruh kepada ibu hamil. Bahayanya stres kepada ibu hamil, ibu yang hamil itu akan mengeluarkan satu hormon yang namanya kortesa. Jika ibu hamil, lalu dia stres, dia akan mengeluarkan suatu hormon yang namanya hormon kortesa. Hormon kortesa ini baik, tetapi jika berlebihan akan menyebabkan bahaya bagi janin. Apa bahayanya? Bahayanya itu adalah hipokampus. Hipokampus itu adanya di bagian otak ya. Nanti boleh searching. Hipokampus itu bentuknya kayak kuda laut. Hipokampus pada anak itu akan mengecil. Kenapa? Karena ibunya menghasilkan banyak sekali hormon kortesa ketika dia stres. Hipokampus anak itu akan mengecil gitu. Tapi bisa nggak diterapi? Sebenarnya bisa pada 1000 hari pertama di golden age, tapi juga ada yang tidak bisa diterapi. Makanya hati-hati sekali kepada ibu hamil yang stres. Jangan sampai stres kalau bisa. Bawa happy gitu, karena akan berpengaruh pada bayi. Kalau hipokampus pada anak itu kecil atau tidak normal, maka anak itu akan mengalami hambatan di memori ataupun di bahasa, karena hipokampus ini bertanggung jawab ya pada bagian memori, bahasa, dan cepat depresi. Makanya ini satu ilmu bagi kita ya, perempuan-perempuan hebat di sini untuk menghindari stres ketika hamil, baik ini yang sudah menjadi mama-mama ataupun yang akan menjadi calon mama, untuk menghindari segala sesuatunya yang berkaitan dengan stres ketika kita hamil.
Ya, kemana-mana ya kita ya, bahasannya nggak apa-apa ya, insya Allah bermanfaat. Nah, lalu kita akan kembali ke laptop, cara mengatasi insecure dengan cara yaitu self-acceptance atau penerimaan diri. Tadi kan kita sudah membahas insecure itu adalah perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman terhadap diri kita. Lalu bagaimana sih caranya? Yaitu pertama self-acceptance, penerimaan diri. Kita harus menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Allah memberikan kita segala sesuatu yang sempurna sekali. Meskipun menurut kita tidak sempurna, tetapi menurut Allah sempurna. Kenapa? Karena manfaat ataupun segala sesuatu yang kita miliki itu pasti ada jalan tersendiri. Gitu. Misalnya gini, saya menerima diri saya gemuk. Ya, ini misalnya kita berbicara tentang fisik. Gemuk. Oh iya, gemuk saya ini adalah gemuk yang disukai oleh suami saya misalnya. Suami saya justru nggak suka misalnya terhadap saya kalau saya kurus. Oh oke, berarti ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita disayang suami. Itu adalah bentuk self acceptance, penerimaan diri. Kenapa? Setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu positif dan setiap manusia itu pasti baik. Kita harus menerima dulu nih self acceptance yang ada di dalam diri kita gitu. Kita tidak boleh berfokus pada kekurangan diri kita, tapi kita fokus pada kelebihan diri kita. Pasti ada gitu. Lalu support system. Support system ini adalah sistem yang mensupport kita, yang menjadikan kita lebih baik, yang menjadikan diri kita positif. Tidak mesti keluarga. Saya menemukan banyak klien saya menemukan support system mereka di luar lingkungan keluarga, yaitu mereka di lingkungan komunitas. Karena kalau di keluarga mungkin segala permasalahan yang kita bawa kepada keluarga, biasanya keluarga itu bisa, kamu mah cuman kayak gitu aja masalahnya, nanti juga akan selesai sendiri. Tetapi tidak dengan komunitas yang dia nyaman. Dia akan memberikan support system. Jadi kita harus cari support system kita di mana. Support system yang baik adalah support system lingkungan yang membuat kita positif, membuat kita semakin baik. Lalu ada juga positive vibes. Ini biasanya nih kalau anak sekarang tuh kata apa namanya tuh istilahnya itu positive vibes itu menghindari apa sih toxic, pertemanan yang toksik. Nah, ini perlu sekali ya gitu. Kadang-kadang kita menjadi baik karena lingkungan. Sebaliknya, kita juga kadang-kadang menjadi rusak karena lingkungan. Inilah perlunya kita menyaring orang-orang yang mempunyai aura positif supaya kita juga bisa memberikan energi positif gitu. Jadi gini, apa yang kita salurkan kepada orang itu akan berbalik lagi kepada kita. Makanya kita harus menyalurkan segala sesuatu yang baik-baik aja supaya yang balik ke kita itu juga yang baik aja. Gitu. Tinggalkan semua toksik pertemanan, toksik hubungan, toksik apa ya? Pekerjaan gitu ya. Pekerjaan ini memang bergaji besar, tetapi saya di sini tidak nyaman atau misalnya di sini bertentangan dengan hati nurani saya. Tinggalkan. Saya sudah berteman sama dia 12 tahun, tetapi dia selalu memberikan nasihat yang tidak baik atau mengajarkan saya sesuatu yang negatif. Tinggalkan. Gitu. Komunitas ini adalah komunitas yang sudah terkenal gitu. Kalau saya masuk ke komunitas ini saya jadi orang yang terkenal, jadi apa namanya? Jadi top lah gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh komunitas ini banyak sekali yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Gitu. Kita harus berfokus, kita harus mempunyai suatu lingkungan yang positif gitu, agar supaya kita juga bisa memberikan sesuatu yang positif gitu. Lalu fokus dengan kelebihan diri sendiri. Sama ya, kayak tadi ya, hampir sama. Jadi kita tidak usah berfokus pada kekurangan. Karena kekurangan pada diri kita pasti ada. Tetapi kita fokus dengan kelebihan.
Karena apa? Karena pasti kita juga punya kelebihan. Fokuslah dengan hal yang itu. Fokuslah dengan kelebihan kita, dengan keunikan kita, bagaimana kita memberikan satu manfaat untuk orang lain. Kadang-kadang manfaat ini tidak hanya kita ukur dari materi, gitu. Manfaat itu adalah kalau kita menjadi orang yang bermanfaat kalau kita bergaji besar misalnya. Tidak seperti itu. Bermanfaat tidak harus diukur dari materi. Manfaat itu dari hal yang terkecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan RT misalnya ya. Kita menjadi salah satu masyarakat yang aktif, misalnya peduli lingkungan dan segala macam ya, kayak aplikasi. Lalu bersyukur, pasti harus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Syukur adalah salah satu cara supaya kita diberikan lagi oleh Allah. Diberikan lagi banyak kenikmatan. Kita banyak, tapi kita tidak sadar. Yang ada kita malah selalu merasa kurang. Tetapi ketika kita bersyukur, ya Allah banyak sekali gitu ya. Apa yang telah Allah kasih ke kita, walaupun maksiat kita banyak, dosa kita banyak, tetapi rahmat Allah masih terus ada buat kita. Bersyukur. Lalu positive thinking, ini harus. Ini adalah tidak boleh tidak positive thinking, karena dari positive thinking ini akan menciptakan sesuatu yang positif lagi. Dari mulai think, feel, dan act. Kalau thinking kita sudah positif, maka feeling kita akan positif. Ketika feeling kita sudah positif, kita akan melakukan act sesuatu yang positif juga. Jadi dimulai dari positive thinking. Thinking, feeling, dan acting gitu ya. Next. Boleh Kak Atina next-nya? Nah, ini dia self-acceptance. Ini gambarnya ciwi-ciwi yang gemuk, biar sama kayak saya. Self-acceptance. Mampukah kita menerima apa yang ada di dalam diri kita? Menerima self-acceptance, menerima diri kita. Menerima diri sendiri apa adanya. Apa adanya dulu. Bukan ada apanya ya. Apa adanya. Saya adalah perempuan yang gemuk. Saya adalah perempuan yang misalnya cemburuan. Saya adalah perempuan yang perfeksionis. Saya adalah perempuan yang sangat penyayang. Saya adalah perempuan yang hemat. Kita terima dulu. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Kenali dulu siapa diri kita, di mana positifnya, di mana negatifnya. Lalu kita tidak menolak apabila kita mempunyai kelemahan dan kekurangan. Pasti nggak ada orang yang nggak punya kelemahan, nggak ada orang yang nggak punya kekurangan. Tapi kita tidak menolak itu. Oh iya, kekurangan saya adalah saya kurang rapih misalnya. Terima dulu. Kekurangan saya adalah misalnya saya sembrono atau saya lelet gitu ya, misalnya. Terima dulu gitu. Kita menerima dulu. Pertama kita tahu kekurangan kita terima dulu kekurangan kita, lalu kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita tidak perlu dimulai dari orang lain yang mencintai diri kita. Aku mencintai diriku walaupun orang lain tidak mencintai diriku, misalnya seperti itu. Aku menghargai diriku, aku berharga walaupun orang tidak menghargai aku. Walaupun orang membenciku misalnya, aku tetap mencintai diriku walaupun orang lain membenciku. Jadi apa? Kita tidak perlu orang lain dulu untuk menghargai diri kita. Kita tidak perlu orang lain untuk mencintai kita. Dimulai dari kita dulu. Kita dulu. Karena kalau kita bisa mencintai, kita bisa menerima, kita bisa menghargai diri kita, maka lingkungan kita pun akan merasa seperti itu. Oh, dia orangnya positif, makanya gampang dicintai. Gitu. Jadi kita tidak usah fokus sama orang lain, tidak usah fokus dulu dengan orang lain. Kita dulu fokus dulu sama diri kita sendiri. Ya. Nah, untuk merasa berharga sama seseorang tidak perlu merasa benar-benar sempurna. Nobody's perfect dong. Nggak ada yang perfect gitu. Tetapi kalau kita tidak perfect bukan berarti kita tidak berharga. Gitu. Kita berharga walaupun kita tidak sempurna. Gitu. Sempurna itu adalah suatu stigma yang tidak boleh kita fokuskan. Saya harus menjadi perempuan yang sempurna, yang yang putih, yang mulus, yang rajin, yang pinter, yang cerdas, yang gajinya tinggi. Aduh,
kayak gitu ya. Itu cuma hanya ada di perspektif kita aja. Perempuan yang sempurna itu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu menjadi orang seperti itu untuk merasa diri kita berharga. Penerimaan dulu ya. Oke, next. Nah, ini yang membedakan, bukan membedakan, ini adalah segi penerimaan. Self-acceptance, contohnya seperti ini. Ya, hujan. Kalau orang yang menerima adalah, ya udah deh, apa-apa deh hujan, kita tunggu aja sampai hujannya reda, atau malah make it fun, make it happy. Mandi hujan yuk. Nah, self-acceptance, acceptance, penerimaan. Ada juga yang, aduh hujan, yuk kita cari minuman hangat sambil ngobrol. Dia menerima apapun keadaannya. Tetapi orang yang rejection adalah, aduh pakai hujan lagi, terlambat deh nih. Nah terus nggak bawa payung, baju bisa basah. Kenapa sih nggak ngeliat perakiraan cuaca? Dia menyalahkan. Apakah segala sesuatu yang terjadi pada kita harus kita menyalahkan diri kita sendiri? Tidak. Perspektifnya dari mana kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang fun, menjadi sesuatu yang positif. Contohnya hujan aja gitu. Tiba-tiba hujan. Walaupun nanti turunnya hujan ini akan menghambat beberapa kegiatan kita, tapi yuk kita bawa happy. Tinggal telepon, di sini hujan, tiba-tiba hujan, saya nggak bisa on time ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, berbeda dengan orang yang rejection. Dia di situ ada menyalahkan diri dia sendiri. Padahal segala situasi kita belum tentu kita bisa aware gitu ya. Gitu. Tergantung bagaimana kitanya aja gitu, menyikapi apa yang terjadi pada kita. Contohnya seperti ini ya, acceptance dan rejection. Yuk, next. Nah, ada juga self-acceptance dalam Islam yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu pertama, self-acceptance itu adalah menerima ya, menerima. Lalu ketika kita sudah menerima diri kita akan merasa cukup. Seperti hadis Nabi ya tentang qanaah ini, tentang cukup ini adalah qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruzikal kafaf wa qana'a bih. Gitu. Barang siapa yang sudah merasakan dirinya cukup, maka dia akan merasakan suatu kenikmatan gitu. Ketika kita sudah menerima diri kita terima nih yang tadi tuh dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelebihan kita terima, maka kita akan menjadi orang yang cukup. Cukup sekali Allah telah memberikan saya seperti ini. Sehatnya bukan hanya sehat lahir, tapi juga Allah memberikan saya sehat batin. Lahir batin, mental, fisik. Gitu. Akan menjadikan satu sugesti yang bagus. Ketika kita sudah merasakan qanaah, sudah merasakan cukup, maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah, sudah cukup sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah tambah lagi. Nah, dari sifat syukur ini kita akan menjadi seseorang yang ridho. Ridho itu adalah apa ya yang Allah kasih ke saya hari ini, ujian apa ya yang Allah akan kasih saya hari ini, saya siap. Karena ini adalah ketentuan Allah. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu ya, sudah punya rasa ridho, batin kita akan tenang. Ketika batin kita akan tenang, itu akan terpancar dari sikap kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya pentingnya self-acceptance adalah seperti ini. Karena dari self-acceptance akan menciptakan satu sikap qanaah. Dari sikap qanaah akan menciptakan satu sikap syukur. Ketika kita sudah mempunyai sikap syukur, kita akan menjadi orang yang ridho. Dan keridhaan kita akan membawa ketenangan pada diri kita. Next. Mau istirahat dulu apa gimana nih? Kita masih ada beberapa terapi ya, nanti ada terapinya ya. Gimana ini? Lanjut? Oke, boleh. Yuk, next. Izin ya, minum dulu. Bismillah. Next slide, boleh Kak Atina? Nah, terapi. Bagaimana nih? Tadi tuh kita udah belajar tentang materi-materinya. Sekarang prakteknya gimana untuk menjadi seseorang yang insecure, tidak insecure lagi. Orang yang tadinya tidak menerima, menjadi seorang yang menerima. Gitu. Pertama adalah positive self-talk.
Nanti ada ya bagian khususnya, slide khususnya. Nah, sekarang yang nomor 2 dulu, ungkapkan. Ada air nggak? Jadilah orang Apa namanya? ini ada yang belum di-mute ya. Takut kasihan nanti yang nggak kedengeran. Oke, udah. Jadilah orang yang biasa mengungkapkan. Jangan jadi orang atau terbiasa menjadi orang yang memendam. Ungkapkan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita keluhkan, misalnya kepada teman ya, atau pasangan, ataupun dengan seseorang yang berinteraksi dengan kita coba belajar mengungkapkan. Karena tidak bisa yang namanya emosi, yang namanya perasaan kita pendam. Ini sesuatu yang akan berakumulasi. Ungkapkan. Jika saya tidak senang, saya akan mengungkapkannya. Dimulai dari situ. Ungkapkan dulu. Ungkapkan dulu. Jangan menjadikan sesuatu yang dipendam. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan waktu dan pemilihan kata. Ketika kita akan mengungkapkan sesuatu kepada orang, apalagi misalnya sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita. Misalnya, saya contohnya yang sudah bersuami ya, sudah berpasangan, saya misalnya tidak nyaman dengan suami saya yang terima telepon dari teman kantornya perempuan malam-malam misalnya, cemburu misalnya. Ungkapkan, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan ketika suami kita sedang lelah atau ketika suami kita sedang banyak pekerjaan. Tidak bisa. Di sini akan terjadi suatu diskomunikasi. Gitu. Jadi pesan itu tidak akan sampai gitu. Ketika kita mengungkapkan, kita harus cari waktu yang tepat, kata-kata yang tepat supaya pesan yang kita sampaikan itu jelas dan tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah salurkan. Ya, salurkan. Emosi apa yang sedang kita emosi apa yang sedang kita rasakan, salurkan. Salurkannya tentu dengan sesuatu yang positif ya. Misalnya olahraga, kita marah, kita sedih, salurkan, lari gitu misalnya, atau jalan kaki gitu ya, olahraga, atau melukis gitu, atau misalnya bikin puisi, sesuatu yang positif deh gitu. Itu harus disalurkan, harus dilampiaskan gitu ya. Lalu setelah kita ungkapkan, kita salurkan, kita lupakan. Jangan menjadikan segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang terpendam di hati. Makanya kita harus ungkapkan, kita harus salurkan. Setelah kita sudah ungkapkan, setelah kita salurkan, lupakan. Perasaan sedih lupakan. Perasaan kecewa lupakan. Kita harus bisa menjadi orang yang melupakan. Melupakan segala sesuatu. Butuh waktu nggak? Butuh, pasti. Gitu. Ketika kita sudah merasakan semua sakit-sakitnya, kita bangun lagi, sugesti positif. Oh, nggak apa-apa, saya pernah kecewa. Oh, nggak apa-apa, saya pernah sakit. Ini adalah proses untuk saya menjadi yang lebih baik lagi, gitu. Sakit adalah bagian dari proses untuk sembuh. Kalau kita nggak sakit, kita nggak akan sembuh, gitu loh. Jadi kalau kita sakit, ya rasakan aja. Oh, saya sakit. Oh, saya saya tidak oke. Rasakan dulu. Setelah rasakan, kita salurkan dan kita lupakan. Lalu yang terakhir ada fokus. Fokus terhadap sesuatu yang baru lagi. Yuk kita bangun lagi yang positif. Setelah tadi merasakan sakit, setelah tadi merasakan cemas, setelah tadi merasakan penolakan terhadap diri sendiri, yuk kita bangun lagi sesuatu yang baru, yang positif gitu. Ayo, kita sekarang mau berbicara tentang positive self-talk. Tolong slide berikutnya. Nah, positive self-talk ini adalah suatu terapi terapi sederhana yang bisa kita lakukan sendiri. Gitu. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita menghealing diri kita, menyembuhkan diri kita sendiri, ya. Yang pertama adalah dengan silent talk. Kita seperti bermain peran ya. Saya ada di sini, lalu di depan saya ada bangku.
gitu ya. Lalu saya berdialog sendiri, misalnya. Seakan-akan saya sedang berbicara dengan orang yang paling mengerti saya. Pilih siapa yang kira-kira paling mengerti kita. Kita berbicara. Saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ungkapkan. Yang tadi saya bilang kita harus mengungkapkan. Ungkapkan, keluarkan. Maupun itu misalnya pakai kata-kata yang tidak baik ya, misalnya ya, itu sialan tuh misalnya gitu. Ungkapkan, karena ini kan hanya diri kita sendiri yang tahu. Ungkapkan segala macam. Lalu yang kedua adalah self speak. Kalau self speak ini adalah hampir sama dengan silent talk, tapi dia bersuara gitu. Dia bersuara. Mungkin kita bisa pakai mirror ya, bisa pakai cermin atau mungkin pakai bangku ya, medianya bangku, seakan-akan kita sedang berdialog dengan orang yang membuat kita sakit atau membuat kita kecewa atau siapapun itu gitu ya. Kita bilang kamu tuh kok seperti itu ya gitu. Saya tuh nggak suka kamu tuh begitu. Kok kamu terlalu menyepelekan saya, bla 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 bla. Ungkapkan karena ini harus disalurkan. Ungkapkan, salurkan gitu. Lalu self conversation. Nah, kalau self conversation adalah bagaimana kita menjadi dua orang. Pertama diri kita yang sakit, lalu menjadi orang yang menyakiti diri kita. Kira-kira kalau kita ngomong seperti ini, dia akan membalas apa ya? Itu. Kira-kira aja seperti itu. Ini bertujuan untuk membangkitkan satu emosi sekaligus satu kreativitas diri kita yang harus kita salurkan. Saya nih, kamu tuh kenapa ya? Kok kamu setiap saya ngomong kamu nggak dengerin? Lalu kita balik lagi menjadi orang yang kita marahin misalnya. Oh, saya tuh bukannya nggak dengerin kamu, tapi saya tuh emang lagi nggak fokus. Terus kita balik lagi. Enggak, tapi ini bukan sekali dua kali kok gitu. Terus bermain peran sampai perasaan kita membaik. Ini adalah self conversation. Ini banyak sekali berhasil pada orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan sesuatu langsung kepada orang yang bersangkutan gitu. Lalu self right gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatakan sesuatunya itu secara verbal, ada ya orang yang tidak bisa secara verbal ngomong seperti ini seperti itu, lalu kita bisa tulis. Terserah mau nulisnya itu dengan puisi misalnya kecewa tanpa ujung, bla 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 bla, ataupun kita menulis surat kepada orang yang membuat kita membuat kita kecewa atau membuat kita marah segala macam. Nah, self right ini juga bisa kita artikan sebagai suatu bentuk sugesti. Jadi gini, saya pernah self right ketika saya S1 di Al-Azhar. Dulu saya itu saya angkatan 2002, pas tahun 2006 kita semua PKL. Kita semua PKL waktu itu angkatan kami kebetulan PKL-nya ke lembaga pemasyarakatan, ke satu penjara. Kalau yang perempuannya itu ke penjara perempuan ya. Di situ saya melihat betapa banyaknya orang-orang yang ingin sekali didengar. Konseling itu berebutan karena banyak sekali orang-orang yang ingin didengar. Banyak sekali orang-orang yang kepingin sekali mencurahkan gitu, tapi nggak tahu curahkan kemana. Lalu ketika pulang PKL itu tiba-tiba saya tulis di skripsi saya pengen banget nih punya rumah konseling sendiri. Saya nggak tahu saat itu apa yang membuat saya seperti itu, motivasi apa yang membuat saya seperti itu. Lambat laun seiring tahun berlalu, tahun berganti, saya juga nggak tahu ternyata saya harus kuliah lagi segala macam. Ternyata Allah membantu saya dengan tim yang hebat. Akhirnya saya punya rumah konseling sendiri, rumah besar konseling Islam. Ini adalah satu self right yang menjadi sugesti pada diri kita. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana kita ke depannya nanti. Sama sekali nggak ada yang tahu. Mungkin saat saya nulis itu di skripsi saya, teman-teman saya yang baca pada ketawa kali ya. Hah? Lu mau punya ini sendiri gitu, biro sendiri atau rumah konseling sendiri gitu. Ya doain aja, ya didoain deh gitu. Mungkin saat itu kita mentertawakannya gitu, tapi Allah mengabulkan doa saya puluhan tahun kemudian, beberapa tahun kemudian gitu ya. Akhirnya sekarang saya punya, alhamdulillah Allah mengizinkan saya punya rumah sendiri, itu rumah besar konseling Islam. Tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Ini adalah menjadi satu self right yang menjadi sugesti pada diri kita. Lalu yang terakhir adalah
TED Talk gitu ya. TED Talk itu adalah hampir sama dengan self-write ya, diletakkan di tempat yang sering kita lihat supaya menjadi motivasi bagi kita. Misalnya saya akan menjadi orang yang berlapang dada, saya akan menjadi orang yang tidak tidak sensitif, saya akan menjadi orang yang berpikiran luas. Itu kita tempel di tempat yang biasa kita lihat. Misalnya di belakang pintu. Jadi ketika kita mau keluar, kita lihat, oh ya saya adalah orang yang ceria. Oh ya saya adalah orang yang tidak cepat tersinggung. Oh ya saya adalah orang yang selalu berpikiran terbuka. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa terapi paling simple yang bisa kita lakukan untuk membantu kita mempunyai self acceptance ataupun membantu kita dalam mengatasi kekecewaan kita. Masih ada nggak ya? Next. Sudah. Berarti slide kita alhamdulillah sudah selesai. Materi kita sudah selesai. Nanti mungkin bisa di-share ya kepada peserta semua yang hebat-hebat. Nah, ini adalah sedikit promosi dari saya selaku Direktur Utama dari Rumah Besar Konseling Islam. Nanti bisa dilihat aja media sosialnya. Kami bergerak di bidang konseling dan konsultasi psikologi. Lalu juga ada pelayanan-pelayanan tes ya, baik itu tes minat bakat, tes IQ, tes kesehatan jiwa, tes minat karir dan lain-lain. Nanti bisa dilihat. Ini di sini ada juga nomor adminnya, yang mau tanya-tanya silakan. Nanti insya Allah ada 2 orang ya yang akan kita pilih untuk mendapatkan free konsultasi selama 30 menit dan free test DAS. Gitu. Oke, saya balikan ke host kita, Kak Atina, silakan. Masya Allah, seru banget nih, sampai speechless. Saya dengernya, Masya Allah. Pasti teman-teman juga gitu ya, Bang. Ya dengernya ini, ya wah, pengetahuan baru nih, seru banget nih. Pasti gitu kan. Nah, sekarang waktunya untuk tanya jawab teman-teman. Nanti untuk 2 penanya terbaik akan dipilih oleh Kak Mia untuk mendapatkan door prize, yaitu tes DAS atau Depression, Anxiety, and Stress Scale, serta konsultasi 30 menit gratis. Wah, siapa nih yang nggak mau? Pasti mau semua ya. Oke, teman-teman. Yang mau bertanya boleh langsung di chat atau langsung raise hand aja, nggak apa-apa kalau misalnya mau langsung mau ini ya, speak ya, mau ngomong langsung. Oke, di sini aku tadi baca chat ada 2 penanya nih. Yang pertama dari Kak Ratnawati. Izin tanya Kak, dulu saya saat sekolah sampai menikah, pede juga, alhamdulillah akademik bagus, tapi ketika sudah kerja, menikah ada di lingkungan yang keras banget, yang suka kasar, bully, juga mencela. Kaget Kak, kok gitu? Saya berusaha survive, tapi kadang capek. Bagaimana solusinya Kak? Makasih. Assalamualaikum. Gitu Kak. Pertanyaan pertama. Mau langsung jawab atau dikumpulkan 3 penanya dulu Kak? Kita langsung jawab aja ya, biar fokus ya. Boleh. Betul sekali. Ketika kita berkembang ya, kita bertumbuh, kita akan banyak sekali menemukan hal-hal yang baru. Baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif gitu. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita mintanya sesuatu yang positif aja gitu. Kalau kita mintanya sesuatu yang positif aja, kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa memutuskan gitu. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita di luar dari kebiasaan kita, kayak tadi tuh saya ini sebenarnya oke, tapi ketika saya bekerja saya ada di lingkungan yang keras, saya ada di lingkungan yang tidak saya deh gitu loh. Nah, disinilah kita sebagai manusia diuji gitu. Apakah kita akan menerima dan kita survive dan kita tetap menjadi pribadi kita yang tidak ikut-ikutan, atau kita memutuskan untuk memutuskan lingkungan seperti itu. Ada kalanya kita harus menjadi orang yang
berani mengambil keputusan. Kalau kita rasa ini udah nggak baik, ini akan membuat saya menjadi diri saya yang berbeda. Saya akan menjadi ikut-ikutan keras, saya akan menjadi ikut-ikutan kasar, dan ini tidak baik untuk saya, putuskan. Karena tadi yang kita bilang, kita harus punya positive vibes dan menghilangkan segala sesuatu yang toksik gitu. Karena apa gitu? Kita tahu nih sesuatu yang tidak baik itu pasti akan selalu ada gitu. Sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik ini adalah sesuatu yang akan selalu beriringan. Tetapi di situ kita diajarkan bagaimana kita bersikap. Kalau kamu memutuskan untuk tetap ada di lingkungan yang seperti itu, kamu harus kuat. Kamu harus kuat, tidak ikut-ikutan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Apapun mereka, seperti apapun mereka, diri saya tidak seperti itu. Jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang idealis. Tetapi ketika kamu merasa ini sudah di atas ambang batas kenormalan saya, kalau saya ada di sini terus, saya akan menjadi pribadi yang berubah dan itu tidak baik. Putuskan. Saya tadi bilang ya, tinggalkan lingkungan yang membuat kita menjadi negatif. Toxic environment. Kita ciptakan suatu lingkungan yang positif, positive vibes. Karena apa yang kita dapatkan itu adalah apa yang akan kita berikan kembali. Gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Nanti tergantung diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu merasa kuat, tetap ada di situ, tetap jadi diri sendiri. Tetapi kalau kamu bisa, ini udah nggak bisa, tinggalkan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Oke. Kak Ratnawati, insya Allah semoga menjawab kegelisahan dari Kak Ratna. Selanjutnya dari Kak Mia Syifa. Bagaimana caranya self-acceptance ketika sedang lelah mengurus anak, tiba-tiba merasa diri tidak berharga, apalagi ketika melihat teman-teman seangkatan semua bekerja dan mereka bahagia, sedangkan diri sendiri terjebak dalam rutinitas rumah yang lelah dan membosankan. Bahkan kadang anak-anak menjadi sasaran. Mohon solusinya Kak, agar bisa menerima bahwa diri kita berharga meski hanya di rumah saja. Baik, pertanyaan dari siapa ini? Hah? Siapa yang bertanya tadi nih? Pertanyaan dari Kania Syifa. Kania Syifa. Oke, Kania Syifa, ini adalah pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan, ya, sering sekali ditanyakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Ini berkaitan dengan forgiveness ya. Mungkin nanti insya Allah kita akan ketemu lagi dalam sesi forgiveness. Sedikit saya sampaikan aja di sini. Kebermanfaatan kita jangan kita ukur dari segi materi. Gitu. Memang ada waktunya kita akan capek sekali mengurus anak-anak. Saya pernah ada di titik itu. Saya punya 2 anak yang jaraknya itu cuma 1 tahun 7 bulan. Jadi ketika anak saya yang pertama 1 tahun 7 bulan, anak saya yang kedua sudah lahir. Itu Masya Allah, saya tidak pernah terfikirkan akan berkarir. Yang saya fokuskan hanyalah mengurus anak, rumah, suami. Gitu. Kita tidak pernah tahu jalan Allah seperti apa. Itu yang pertama ya gitu. Lalu penghargaan terhadap diri kita tidak akan dapatkan dari orang lain. Tidak akan kita dapatkan dari orang lain sebelum itu kita dapatkan dari kita sendiri. Saya adalah ibu yang sangat lelah dengan mengurus anak. Tetapi lelah saya ini adalah menjadikan anak-anak saya sehat. Ketika saya lelah ngurusin rumah ini, tapi anak saya sehat. Anak saya tumbuh dengan baik. Tetapi suami saya ridho dengan saya, seperti itu loh. Kita tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain sebelum kita sendiri menghargai diri kita. Ada waktunya nanti kita akan lelah sekali dengan anak. Kita tidak akan terfikirkan oleh karir, apalagi ngeliat teman-teman yang udah berkarir. Mungkin saja mereka yang sedang berkarir melihat kamu juga seperti itu. Aduh, aku masih aja karir. Sedangkan temanku ini sudah menikah dan sudah dikaruniai anak. Gitu. Coba kita mindset kita itu kita coba sebar, artinya kita jangan berfokus di situ. Kita berfokus dari hal-hal yang di luar itu. Sebentar ya, sebentar.
Mohon maaf. Seperti itu. Coba kita jangan melihat satu sisi negatifnya aja gitu. Bisa jadi teman kita yang sibuk berkarir pun melakukan satu pernyataan yang sama. Aduh, dia udah menikah, beruntung sekali dia sudah menikah, sudah ada jodoh, dan beruntung sekali dia sudah punya anak. Sedangkan saya, karir ini adalah sebagian dari supaya saya tidak terlalu memikirkan tentang jodoh gitu loh. Kita harus perspektif diri kita tuh jangan sempit gitu loh. Kita nanti bisa berkarir, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu akan seperti apa nanti ke depannya. Yang sedang kita jalankan, kita jalani dengan baik, kita fokuskan dengan baik, disitulah penghargaan untuk kita. Kita fokus mengurus anak, kita fokus mengurus rumah, kita fokus mengurus suami. Itu yang jadi fokus kita, dan itu adalah penghargaan yang terbaik untuk kita. Gitu. Jangan kita melihat orang dari perspektif kita melihat orang dari perspektif dirinya sendiri gitu. Ya. Ini saya panjang ya kalau kita mau berbicara tentang forgiveness ya. Salah satunya adalah ibu rumah tangga yang merasa tidak berharga atau merasa tidak berdaya guna ya gitu. Insya Allah nanti kita ada pembahasan sendiri gitu. Ya. Mudah-mudahan cukup, nanti bisa kita lanjut di di konseling. Free counseling ya. Nanti saya akan membagikan free counseling ini untuk Kak Nia Syifa. Ada satu nih. Ya. Oke. Karena ini bahasannya panjang. Benar-benar, insyaallah. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang raise hand ya, dari Kak Deni Umi. Kak Deni Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, izin bertanya sebelumnya. Mungkin kan kalau kita untuk self assessment diri kita sendiri, kayak misalkan untuk healing diri kita sendiri, kita mungkin bisa menerima ya Mbak dengan segala sesuatu hal yang terjadi, atau enggak misalkan kayak misalkan penerimaan diri itu adalah kan merupakan bentuk ini ya Mbak, kayak seuzon kita sama ketentuan Allah lah, intinya kan seperti itu ya. Tapi kan sementara kita itu nggak bisa, mungkin kita bisa nih menumbuhkan pemikiran-pemikiran seperti itu kepada diri kita sendiri. Cuma kadang kan kita nggak bisa nih, kayak misalnya kita bisa membackup diri kita sendiri ketika kita jatuh, ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita down, kita bisa mengcover diri kita sendiri. Tapi ketika kita menjelaskan atau ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, kan nggak semudah kayak kita meng-healing diri kita sendiri ya Mbak. Nah itu caranya gimana ya? Biar kemudian teman-teman itu bisa juga menikmati kayak mana ya, dapat efeknya dari kayak misalkan pemikiran kita yang misalkan kita bisa kok selalu berpikiran positif dengan ketentuan Allah. Tapi kan balik lagi ke kayak tiap manusia kan punya kayak titik terendahnya gitu. Kita kayak menebarkan pikiran pikiran positif ke teman-teman kita yang misalkan lagi down. Mungkin kita bisa mengcover diri kita sendiri ketika kita down. Oh ya, ini berbaik sangka bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Nanti kemudian nanti akan diganti dengan ketentuan-ketentuan Allah yang jauh lebih indah lagi. Tapi sementara itu kita ketika kita menanamkan itu ke teman kita, kan belum tentu responnya kan juga sama kayak yang respon kita gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak, biar teman kita pun punya dampak dari pemikiran-pemikiran positif kita. Terima kasih Mbak sebelumnya. Iya, oke. Terima kasih Kak Deni Umi Rahmawati ya gitu. Betul sekali. Ketika kita mencoba untuk menghealing diri kita oke. Tetapi bisa nggak nih kita menyebarkan sesuatu yang positif ini kepada orang lain? Tidak ada pelajaran yang paling berharga daripada contoh. Maksudnya gini, kita nyuruh orang sholat, tapi kita sendiri nggak sholat. Atau kita nyuruh anak kita sholat, tapi kita nyuruhnya sambil kita main game. Misalnya gitu, ayo sholat dong nak, sholat. Nah, nggak kayak gini, ya kan? Tidak bisa gitu. Pelajaran yang paling terbaik adalah dengan contoh. Begitu juga dengan pertanyaan yang tadi ya, gimana nih gitu, kita bisa
kita bisa menghealing diri kita, tetapi buat teman-teman yang lain gimana gitu. Dengan contoh, ketika kita sedang dilanda masalah, ketika kita sedang dikasih suatu ujian, bagaimana kita mempresentasikan diri kita ya dengan baik, dengan kesabaran misalnya, atau dengan keridhaan, atau dengan apapun gitu, nanti itu akan dilihat sendiri oleh teman kita. Kok kamu bisa ya sesabar itu? Kok kamu bisa ya sepositif itu? Gitu loh. Tidak ada pelajaran terbaik selain daripada contoh. Gitu loh. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengedukasi lingkungan kita, teman-teman kita, ayo perbaiki diri kita biar kita bisa menjadi contoh. Tetapi ketika kita sudah memperbaiki diri kita sudah mencontohkannya kepada orang lain, dan orang lain tidak menerima atau tidak bisa menginterpretasikan dirinya, itu sudah bukan menjadi suatu kewajiban buat kita. Ada kalanya kita harus fokus sama diri kita sendiri. Ada kalanya kita harus memikirkan orang lain. Tetapi ketika kita sudah menjadi guru yang baik ya, dengan cara kita mempresentasikan diri kita dengan sebaik mungkin dan orang lain tidak bisa mengikutinya, di situ kita harus bisa mulai bersikap ya sudah. Gitu, yang penting saya telah mempresentasikan diri saya yang baik seperti ini. Kalau kamu mau mengikuti saya, oke. Tidak bisa, tidak apa-apa. Kadang kita harus punya sikap seperti itu. Dan kita harus punya ketegasan seperti itu ya. Tidak harus kita memikirkan orang lain, tetapi kita harus memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, maka orang akan mencontoh sendiri. Gitu, tanpa kita suruh. Ataupun orang itu tidak mau mencontoh, ya sudah. Gitu. Jangan terpaku dengan orang lain. Fokus dengan diri kita sendiri. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke? Semoga terjawab ya Kak Deni Umi Rahmawati. Oke, kita selanjutnya kembali ke chat lagi nih, ada yang bertanya Kak. Izin bertanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afnijar Barutu, asal Medan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana saran atau solusi yang baik jika kita menemukan saudara atau teman yang sedang depresi? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya, gitu. Yang tadi saya bilang, depresi itu kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Gitu. Tidak, kita sendiri mungkin tidak akan menyadari kalau kita depresi gitu. Makanya tadi saya kasih satu contoh yang kadang-kadang kita abaikan, misalnya mudah lelah, bibir pecah-pecah, misalnya gitu ya, atau susah sekali untuk ketawa itu ya. Nah, kalau kita ingin memberikan satu solusi kepada teman atau saudara yang kira-kira depresi, itu agak sulit. Karena apa? Karena pengobatan ya atau terapi itu harus didasari dari diri kita sendiri. Misalnya gini, aku merasa aku tidak oke, aku merasa ada sesuatu yang salah dari aku akan mencari pertolongan. Ini akan lebih baik daripada kita menyuruh orang, kamu kayaknya depresi deh, kamu kayaknya stres deh, yuk cari psikolog yuk, atau cari konselor yuk. Itu akan lebih susah diterima ya oleh orang, karena orang yang bersangkutan kadang-kadang tidak merasa kalau dia itu tidak oke gitu, kalau dia itu bermasalah gitu. Mungkin salah satu tipsnya atau misalnya salah satu pendekatannya adalah menanyakan kepada dia apa yang sedang terjadi. Bukan apa yang sedang kamu rasakan atau masalah kamu apa. Enggak. Kadang-kadang kalau kita nanya seperti itu orang tidak akan terbuka ya. Emang ada masalah apa? Enggak. Enggak seperti itu. Mungkin gini, ada apa? Atau apa yang terjadi 1 minggu belakangan misalnya gitu. Kita cerita-cerita yuk, kita sharing-sharing yuk, seperti itu. Karena kalau misalnya seseorang butuh pertolongan, itu harus didasari dari dirinya sendiri. Misalnya yang kayak tadi saya bilang ya gitu, saya kayaknya butuh pertolongan deh, saya kayaknya butuh ke psikolog deh, atau saya butuh ke konselor deh, karena saya merasa sesuatu yang salah. Itu akan lebih baik penanganannya, karena kita sendiri yang menyadari hal itu. Tetapi kalau kita itu kepada orang lain ya, itu sangat hati-hati sekali, karena ada orang yang denial, aku nggak apa-apa gitu, emangnya kenapa gitu, aku nggak ada masalah.
kayak gitu. Itu harus sangat hati-hati sekali. Mungkin bisa kita ajak ngobrol dulu gitu ya sebelumnya. Jadi nggak langsung kamu tuh masalah tuh, ayo cari sana pertolongan gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi ada trik-triknya. Oke? Oke, Kak. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak. Amin, amin. Kak, siapa tadi? Kak Siti Afnijar. Dari Medan. Ya, Jauh benar. sekali. Alhamdulillah ya. Kita lintas pulau. Benar-benar. Selanjutnya pertanyaannya mungkin dari yang raise hand kali ya. Kak Fidri, Depok. Oh iya, silakan. Kak Fidri, oke. Iya, kalau maaf ya, aku matiin video soalnya low, ini internetnya low banget. Jadi nggak bisa. Iya, tidak apa-apa. Ya. Assalamualaikum Mbak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Nomor 5 nih. Oh, saya, nomor 5. Subhanallah. Saya mengikuti dari awal, sejak ini udah mulai melo-melo gitu. Tidak apa-apa, salurkan. Ya, ya. tadi kita berbicara tentang salurkan. Silakan, silakan. Jadi saya setuju banget waktu pas di slide berapa gitu tadi Mbak Mia bilang ketika ibu hamil harus berpikir positif gitu ya. Itu aduh saya jadi bergetar nih. Jadi waktu pas pelan-pelan. Pelan-pelan aja ngomongnya. Jadi waktu pas hamil anak keempat I was not healthy jiwa dan raga karena ada suatu masalah yang membuat saya cukup traumatis hingga sekarang. Tapi memang kehamilan 4 itu adalah kehamilan yang sangat amat saya inginkan setelah anak ketiga saya meninggal dunia di tahun 2011. Saya hamil lagi di tahun 2015. Jadi saya bahagianya super banget pada saat itu. Tapi ya qadarullah, ada bahagia, ada kesedihan ya. Balance ya dikasihnya gitu kan. Iya. Jadi memang pada saat itu saya yang mencoba untuk mengalihkan perhatian saya dengan kejadian tersebut. Jadi memang saya alhamdulillah Allah izinin bisa melewati itu dengan apa ya namanya? Ya memang saya berpikir positif saja gitu. Pokoknya saya harus sehat, saya harus semangat, saya mau bayi saya sehat karena bayi saya sakitnya tidak ketahuan ya pas lahir gitu. Jadi memang pada saat itu pokoknya saya berusaha banget supaya bayi saya tuh sehat. Alhamdulillah sampai sekarang dia berumur 5 tahun. Masya Allah, ini anaknya luar biasa. Kalau buat saya ya, luar biasa penyejuk hati saya banget gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah saya lupa di slide berapa itu ada tulisan seseorang yang memiliki perasaan insecure biasanya tidak mau keluar dari zona nyaman. Sementara saya ini tipe orangnya yang gak betah di zona nyaman. Tapi qadarullah memang I have that feeling gitu loh. Saya punya perasaan insecure yang amat sangat. Lalu dengan kejadian traumatis saat hamil itu juga gitu ya. Jadi apa ya? Saya nggak tahu nih apa itu berhubungan dengan kayaknya sih kalau saya merasa kayak yang sekarang saya alami ini adalah kayak udah di luar batas sabar saya gitu loh. Jadi qadarullah sekarang saya punya anxiety yang kalau menurut saya cukup parah ya gitu. Karena ya kayak begini nih tiba-tiba saya bisa yang kayak relapse, tiba-tiba mellow, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, saya bisa yang tiba-tiba aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Aku cuma mau rebahan aja. Kayak gitu sih kami ya. Aja. Oke. Cukup jelas buat saya. Saya coba jawab ya.
Mbak Fidri di Depok ya, bagaimana ini perubahan-perubahan low mood ya yang terjadi. Pertama, kita sebagai perempuan, kita harus tahu dulu nih siklus kita ya. Karena apapun yang emosi yang sedang kita lakukan, sedang kita rasakan, emosi itu kan nggak mesti marah ya. Emosi itu ada emosi bahagia, gembira, kecewa, sedih. Itu berkaitan dengan hormon pertama. Kita sebagai perempuan sudah tahu lah misalnya siklus kita seperti apa sesudah atau sebelumnya meledak-ledak sebelum ini ya menstruasi gitu pertama itu. Nah kalau untuk kasusnya Mbak Vidi gitu kadang-kadang saya tidak mau melakukan apa-apa. Saya akan memberikan gratis tes DAS karena saya merasa bahwa ini adalah tahap-tahap orang yang menuju ke arah depresi. Biasanya seperti itu, tidak mau melakukan apa-apa. Padahal pekerjaan kita banyak atau yang bisa kita lakukan itu banyak. Saya pengennya tiba-tiba rebahan, nggak mau mikir apa-apa, nggak mau tahu apa-apa. Gitu. Nanti kita ukur ya sejauh mana tingkat depresinya, gitu kecemasannya, nanti baru kita akan melakukan sesi konsultasi ya. Jadi nanti Mbak Fidri ini akan saya berikan gratis tes DAS ya, karena saya mudah-mudahan terdeteksi dari dini, sejak dini ya. Oke. Insyaallah, jazakallahu khairan Mbak Mia. Sama-sama ya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu menjadi satu titik balik buat kita untuk sama-sama introspeksi diri gitu. Karena memang kebanyakan perempuan ini ada masa-masa di mana dia sangat ngedown, ini berhubungan dengan hormon gitu loh. Apakah kita sedang PMS atau mungkin kita sedang orang-orang yang hamil juga ya, ibu-ibu hamil muda maupun hamil, semua hamil deh, semua kehamilan, semua waktu kehamilan itu berkaitan dengan hormon. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus cepat-cepat kita atasi supaya tidak menjadikan kita berkepanjangan gitu. Oke. Jawabannya, terima kasih banyak Kak Mia sudah memberikan jawabannya. Semoga menjawab dan memberikan sedikit kelegaan untuk Kak Fidri. Mudah-mudahan. Lanjutkan dengan tes DAS, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan terjawab. Oke, dengan pertanyaan Kak Fidri tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa dijawab hari ini. Ini deh Kak Atina, kayaknya banyak yang nanya ya gitu. Boleh saya dikasih satu lagi deh dipilih? Boleh. Silakan. Kayaknya saya tadi ngelihat banyak banget yang masih nanya. Boleh deh satu atau dua orang lagi boleh gitu. Kita sama-sama sharing ya. Baik Kak. Ini sesuai urutan aja mungkin ya Kak ya. Oh iya boleh, silakan. Bebas. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Diana Novianti. Izin bertanya Kak, saya mungkin salah satu contoh dari anak yang kurang dekat dengan orang tua. Apapun kadang saya selalu lakukan sendiri dan jarang banget berdiskusi kepada orang tua. Karena jujur aja didikan orang tua yang terlalu keras menjadikan saya takut untuk berbincang banyak kepada orang tua sendiri. Sehingga efeknya imbas kehidupan sosial saya di luar rumah dan tekanan sendiri terhadap diri saya karena rasa takut berlebihan. Bagaimana caranya agar saya keluar dari zona itu, Kak? Oke, pertanyaan dari Kak Diana Novianti. Oke, Kak Diana. Ya, oke. Memang kadang-kadang pola asuh itu akan membentuk kepribadian kita. Pola asuh ini pasti akan membentuk kepribadian kita. Nah, ketika kita sudah dewasa, ketika kita tumbuh, ketika kita berkembang, kita akan menemukan banyak sekali hal-hal di luar pola asuh kita. Kalau di sini misalnya contohnya pola asuhnya adalah pola asuh yang mungkin disiplinnya terlalu tinggi, let's say disiplin yang terlalu tinggi. Itu membuat saya jadi takut untuk berdiskusi, untuk ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, kita mengetahui nih, oh ternyata teman saya di rumahnya nggak seperti itu gitu. Keluarganya tuh adalah keluarga yang demokratis gitu. Keluarganya adalah keluarga yang sportif gitu. Kan kita tidak bisa memilih keluarga mana yang
akan kita tempati gitu. Keluarga mana, walaupun ini adalah sesuatu yang tidak ideal, misalnya kurang ideal ya, karena apa? Tidak ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, tetapi kita bisa menciptakan seperti itu. Kita tidak bisa memutuskan, betul, kita nggak bisa dong mutusin, ini adalah keluarga biologis kita. Mau nggak mau Allah telah menempatkan kita di sini gitu bersama mereka. Bisa nggak kita ciptakan seperti itu? Dimulai dari diri kita. Kita kan adalah anak atau perempuan yang pasti diberikan kecerdasan gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui ada sesuatu yang tidak ideal di dalam keluarga kita, bisa nggak kita menciptakannya itu supaya ideal? Misalnya, kita usaha dulu ya, kayaknya nggak mungkin Kak, soalnya begini, begini, begini. Coba yuk kita coba dulu, ciptakan sesuatu yang ideal. Dimulai dari ibu, biasanya ibu lebih banyak berkompromi walaupun nanti ada adu mulut biasanya, karena kan kita perempuan sama perempuan ya, biasanya tuh lebih ke perasaan itu, atau kita bisa mulai dari ayah yang rasional. Misalnya gitu. Nah, insecure ini banyak kasus sekali ya gitu. Banyak apa namanya itu? Banyak sekali kasus-kasus anak-anak orang-orang insecure itu berasal dari daddy issues. Daddy issues ini artinya adalah tidak adanya kedekatan, tidak adanya bonding kepada ayah. Ayah ini kan sebagai seseorang yang mengayomi, apa namanya? Melindungi. Nah, ketika peran ayah di situ tidak melindungi anaknya, baik itu perempuan maupun laki-laki, maka cenderung anak ini akan mengalami insecure yang tinggi, gitu. Nah, kalau orang tuanya atau keluarganya atau pola asuh keluarganya tidak ideal, artinya tidak ada komunikasi yang terbuka, yuk kita coba ciptakan. Sudah dicoba Kak, tapi nggak bisa. Kita, kan tadi saya bilang ya, yang namanya support system itu tidak mesti dari lingkungan keluarga. Gitu, kita cari support system kita. Apakah itu justru ada beberapa orang ya, support systemnya itu adalah teman atau komunitas atau malah tante atau malah omnya gitu. Kita harus punya support system kita. Orang tua kita ya mungkin dengan satu dan lain hal tidak bisa kita salahkan juga, tetapi kita sendiri yang aktif di situ. Coba yuk kita bikin komunikasi yang terbuka. Misalnya kepada ibu-ibu, aku punya teman seperti ini loh. Mereka di sana keluarganya adalah keluarga yang komunikasinya bagus. Saya pengen seperti itu. Atau ayah yang lebih rasional misalnya. Di sana aku main ke rumah temanku, mereka tuh bisa duduk rame-rame sama-sama tertawa. Aku pengen seperti itu. Kita coba. Ketika itu dicoba dan tidak berhasil, maka kita ciptakan sendiri. Kita kreatif sendiri. Oke, ini adalah sesuatu yang tidak bisa perbaiki misalnya. Nah, ini akan menjadi satu pelajaran buat kita. Yang namanya pengalaman itu kan bukan hanya berasal dari kita, tetapi juga dari orang lain. Ini akan jadi satu pengalaman buat kita ketika nanti kita berumah tangga. Jangan, mungkin ada beberapa yang akan kita ambil, misalnya disiplinnya ya. Mungkin misalnya ketegasannya gitu, tetapi yang tidak ada kan komunikasi yang terbuka. Maka nanti ketika kita berumah tangga, kita ingin menciptakan keluarga yang mempunyai komunikasi yang terbuka. Seperti itu. Ya, jadi kita coba dulu, yuk jadikan keluarga ini mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka. Tapi ketika sudah dicoba tidak berhasil, ya sudah, kita kreatif saja sendiri, cari support system yang lain, apakah dari komunitas, dari teman gitu ya, seperti itu. Bahkan ada juga beberapa klien saya yang support systemnya ini bukan dari pasangannya gitu, bukan dari suaminya gitu, tetapi dari sahabatnya. It's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya satu tempat di mana kita bisa menyalurkan energi kita ke arah yang lebih baik gitu, ke arah positif. Kayak gitu ya. Mbak Diana. Ya, benar. Semoga menjawab ya Kak Diana jawaban dari Kak Mia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang terakhir ya Kak. Oke, ya. Ini dari Kak Putri Nabila Hapsari, Jakarta. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Assalamualaikum. Kalau ngerasa iman turun, ibadah jadi banyak lalai, udah berusaha untuk meningkatkan tapi nggak bisa.
ketika sadar rasanya malu banget Kak, terus jadi suka sebel sama diri sendiri. Seolah-olah saya punya dua diri, yang satu itu pengen diri bangkit, tapi yang satu lagi nggak bisa bangkit. Saya jadi capek sama diri sendiri. Rasanya sulit Kak untuk menerima diri yang nggak bisa bangkit. Saya terkadang berpikir apa ini memang sedang waktunya, tapi mau bangkit susah banget. Gimana ya Kak? Apa saya harus go with the flow aja atau harus keluar dari zona yang sekarang? Terima kasih Kak. Baik, pertanyaan yang bagus juga dari Putri Nabila di Jakarta. Kalau soal ibadah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu, yang namanya iman itu naik turun. Semua orang merasakan itu. Kadang ketika kita sedang naik, ibadah kita, wah, bisa 1000 rakaat sehari. Sunah-sunahnya semua dikerjain. Itu lagi yazid gitu ya, lagi naik gitu imannya. Tetapi ada masa juga ketika kita yankus. Al-imanu yazid wa yankus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika kita turun, imannya lagi turun, sholat itu cuman yang wajib doang kita kerjain. Itu adalah suatu proses alami, ya, proses alamiah. Makanya tipsnya adalah supaya tidak naik turun, kita menjadi orang yang konsisten. Konsisten itu artinya gini, ketika lagi naik kita langsung sholat yang brok sunahnya semuanya kerjain, yang maksudnya yang harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat misalnya gitu. Jangan seperti itu. Yang penting kita konsisten. Konsisten dimulai dari sesuatu yang sangat ringan. Apa yang sangat ringan gitu. Kalau saya banyak memberi tips itu kalau kita mau mulai suatu ibadah secara konsisten, secara yang yang menuju yang besar, dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya apa? Doa setelah berwudu. Ini kadang-kadang kita lupa sekali ya dengan doa setelah berwudu ini. Padahal ini adalah suatu doa yang sangat bagus yang nanti akan memancarkan cahaya kita ketika di padang mahsyar gitu ya. Dari situ dulu, konsisten dulu dengan hal-hal yang paling kecil. Jangan kita langsung ketika lagi yazid imannya, lagi naik, kita langsung mengerjakan sesuatu yang berat. Tapi ketika turun, yes, langsung. Ini kelihatan sekali gitu gapnya gitu. Tapi coba menjadi seseorang yang konsisten dalam ibadah, kita dimulai dari hal-hal yang paling ringan, hal-hal yang paling kecil. Apa tuh gitu ya? Doa setelah berwudu. Jadikan ini satu konsisten. Udah konsisten nih, doa setelah berwudu. Yuk kita konsisten yang salat sunnah qobliyah. Qobliyah dulu. Semua yang ada qobliyahnya kita lakukan. Usaha konsisten ba'diyahnya. Jadi segala sesuatu yang supaya menghindari kita terhadap sesuatu yang naik turun drastis, kuncinya adalah konsistensi gitu. Pelan-pelan kita naiknya. Ya, setelah sudah naik, jadi kita nggak turun-turun. Tapi kalau naiknya cepat, turunnya cepat gitu. Apakah ini apakah ini normal untuk orang yang selalu berproses? Kita masih bagus ya, kita punya perasaan seperti itu. Saya kadang-kadang malu nih karena dosa saya, maksiat saya tuh masih lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan. Itu adalah satu perasaan yang bagus. Bagus kita masih punya perasaan seperti itu. Artinya apa? Di situ ada keinginan kita untuk berubah. Di situ ada keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tingkatkan terus ya. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat berproses sekali gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan juga di diri kita. Malu atas nikmat Allah yang banyak, tetapi kita yang masih berdosa. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar, ini adalah sesuatu yang sangat bagus punya perasaan seperti itu. Yang tadi saya bilang, konsistensi ya. Jadi ketika kita sedang sedang yazid imannya, sedang naik imannya, itu jangan langsung ekstrim, jadi turunnya ekstrim juga, tetapi konsistensi. Yuk dari hal-hal yang kecil dulu kita perhatikan, setelah ini konsistensi, tambah lagi. Ini dulu sudah konsistensi, tambah lagi. Jadi itu adalah suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kan tidak enak kalau kita meninggalkannya gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tips dari saya. Gitu. Pelan-pelan. Itu. Dalam semua hal ya, tidak hanya beribadah ya. Misalnya untuk yang mengerjakan skripsi, ketika lagi rajin,
langsung tuh di depan laptop 16 jam. Widih, mantep ya. Tapi besoknya sama sekali nggak buka laptop, nggak buka lagi skripsinya. Jangan kayak gitu. Jadi bikin satu batasan ya. Yang penting konsistensi. 2 jam aja sehari, tapi setiap hari ya, gitu. Insya Allah itu akan lebih bagus hasilnya, lebih fokus hasilnya daripada ketika lagi pengen langsung 24 jam bahkan gitu ya, ngalahin McD. Langsung 24 jam, tapi 3 hari itu nggak megang-megang laptop lagi gitu, jangan. Pelan-pelan. Cuman 2 jam deh sehari, tetapi setiap hari. Dilakukan setiap hari. Ya, oke? Terima kasih kami ya jawabannya. Jadi Ya, gitu Putri Nabila pelan-pelan. Nggak usah diambil semuanya. Iya, konsisten yang penting. Oke, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Sayang banget masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Kalau memang teman-teman perempuan di sini membutuhkan konseling, mungkin bisa langsung ke Rumah Besar Konseling Islam. Jadi bisa mendapatkan penanganan yang terbaik agar teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, tadi yang mendapatkan door prize-nya itu adalah Kak Nia Syifa dan Kak Vidi. Oke, nanti bisa menghubungi admin RBKI ya. Nanti boleh di searching atau tadi lihat di slide-nya. Saya juga nggak hafal soalnya nomor adminnya. Nanti admin yang akan mengatur waktunya untuk saya dengan Kak Nia dan Kak Vidi. Nanti akan diatur oleh admin waktunya. Insya Allah. Mungkin untuk memudahkan nanti akan dihubungin juga oleh Kak Ziza ya, yang nomornya ada di poster. Oke, boleh. Lagi untuk saling berkoneksi gitu. Amin. Insya Allah. Oke, mungkin terima kasih kepada Kamia atas kebermanfaatan ilmunya. Sama-sama. Terima kasih juga. Jiwa perasaan semuanya nih. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk dari saya moderator Atia Nur Fadilah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Atina. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Atina yang sudah memoderatori acara kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Kak Mia atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, dan juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Insya Allah dari materi hari ini banyak sekali ibroh yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, sehingga mengubah yang tadinya kita merasa insecure menjadi bersyukur. Kemudian sebelum acara ini saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang kegiatan yang akan diadakan oleh Kemuslimahan Karisma dalam waktu dekat ini, insya Allah di akhir bulan Oktober, yaitu insya Allah kita akan mengadakan webinar dengan judul dengan tema Muslimah Cantik Itu Aku. Jadi teman-teman semua ditunggu ya untuk ikut acara selanjutnya gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, jangan lupa untuk follow IG kami. Yang pertama itu LDK Karisma _UAI. Kemudian yang kedua itu Instagram @awoman_. Kemudian yang ketiga itu UAI _sisterlillah. Yang keempat yaitu RB Konseling Islam. Nah, silakan untuk teman-teman yang ingin berkonseling itu bisa mungkin melalui DM di Instagramnya RB Konseling Islam. Seperti itu. Nah, untuk mengikuti jadwal kegiatan berikutnya, insya Allah ini akan diadakan secara berkala. Jangan lupa juga untuk mengisi form sertifikat yang tadi linknya sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian terakhir, saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini pada hari ini terdapat kesalahan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta, pemateri, moderator yang sudah mengisi pada
acara kita pada hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Lebih baik saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita mau cari tahu di Google, itu banyak banget sekali luar semua. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa insecure di sini adalah suatu perasaan ketidaknyamanan, tidak nyaman. Kata kuncinya adalah tidak nyaman terhadap dirinya, tetapi ditampilkan oleh orang lain. Dia ditampilkan